Rezeki datang tak disangka-sangka ketika kita memiliki niat yang baik. Terkadang niat baik itu belum kita lakukan, belum, baru punya niat. Saya punya niat baik, saya pengen jadi orang baik. Sudah Allah datangkan rezeki yang tak disangka-sangka. Masya Allah. Rezeki itu nggak cuma uang. Kita ketemu sama orang baik itu rezeki. Kita dapat ilmu itu rezeki. Jadi tanamkan di hati kita niat baik. Kita perbaiki niat kita agar kita menjadi orang baik, dan jangan pernah bosan untuk melakukan suatu kebaikan, karena kebaikan itulah yang nantinya akan menolong kita dan akan menyelamatkan kita. Sekecil apapun kebaikan akan dicatat oleh malaikat dan akan mendapat sebuah penghargaan. Kebaikan itu gak hanya berlaku di dunia saja, akan tetapi di alam kubur dan juga di akhirat, insya Allah akan menjadi penolong untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah ya, jamaah sholat isya di Masjid Rumah Makan Gratis. Saya doakan semoga Allah menerima amal soleh kita dan juga amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Saya hanya menyampaikan sedikit saja ya, ucapan doa dan juga semangat untuk ayah bunda, abang kakak dan adik-adik semua. Khairun nas anfa'ahum linnas. Terulang lagi kita dengar hadis Nabi SAW yang sahih. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak memberi manfaat untuk orang lain, memberikan manfaat untuk orang lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh bosan untuk berbuat kebaikan. Sekecil apapun kebaikan akan dicatat oleh malaikat dan akan mendapat sebuah penghargaan. Kebaikan itu gak hanya berlaku di dunia saja, akan tetapi di alam kubur dan juga di akhirat, insya Allah akan menjadi penolong untuk kita. Dan juga bagaimana mungkin diri kita ini takut miskin ketika ingin melakukan suatu kebaikan, sedangkan diri kita ini diciptakan oleh Zat yang Maha Kaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad makanakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayis qalilan ma tashkurun. Sungguh kata Allah, aku telah menciptakan manusia hidup di bumi. Aku berikan sumber penghidupan yang banyak, sumber rezeki yang banyak. Qalilan ma tashkurun, akan tetapi sangat sedikit sekali yang bersyukur. Lihatlah di masjid-masjid, jarang sekali saya menemukan saudara-saudara kita yang bawa karung ya, makirin angkotnya di masjid ya. Tapi kalau ojek banyak, saya sering ngelihat tukang ojek ya, pakai baju rompi ojek masih ya, mampir dia sholat ya. Berarti dakwahnya sudah sampai ke tukang-tukang ojek nih ya. Saudara-saudara kita yang bawa karung, bawa gerobak, nyari rongsok ya. Makanya saya pesan terus ke teman-teman pengurus-pengurus masjid, mereka itu saudara kita, kasih perhatian ke mereka ya. Makanya saya seneng ya melihat Ardi yang lagi kamera ini nih, Mardiansa sama Adam, Masya Allah. Ada beras di rumah makan gratis, kirim ke kampung-kampung pemulung, sambil ngasih beras, sambil diingatkan, Pak, masjid tiap hari manggil Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, marbot itu azan, manggil, datang ke masjid Pak. Kasihan Pak, nenek moyang kita berjuang memerdekakan negara Indonesia, berjuang
berharap anak cucunya itu jadi anak yang soleh, anak yang soleha. Masjid ngajak ibadah, ngajak sholat, berdoa. Kita doakan orang tua kita. Apalagi orang tua sudah meninggal, nenek kita, buyut kita. Jangan kita lupakan. Udah gak pernah datang ke kuburannya, gak pernah pula ngedoakannya. Yang lebih parah lagi, udah gak sholat, gak berdoa pula. 1 kali 24 jam gak sholat, gak doa. Padahal setiap pergerakan kita itu ada doanya. Kita masuk kamar mandi baca doa, ada doanya. Keluar masjid baca doa. Nanti minta tolong dibikinin ya, secepat mungkin. Tolong bikin doa masuk masjid, doa keluar masjid. Jadi yang tidak hafal bisa hafal. Ya minta tolong ya dibikin ya, segera mungkin. Besok kalau bisa langsung jadi. Doa masuk masjid, doa keluar masjid. Banyak yang tidak hafal. Doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi. Doa keluar kamar mandi, ghufranaka, singkat sekali. Penting sekali belajar ilmu. Ya, penting sekali. Biar apa? Biar kita jadi orang baik. Saya merantau dari Palembang ke Jakarta. Saya ini merantau nih. Sebatang kara saya dulu merantau. Tidak punya siapa-siapa, tidak punya kenalan, tidak punya siapa-siapa. Ketemu bude saya pun itu di Bojongkulur. Saya merantaunya ke Jakarta. Jauh. Pernah tidur di jalan saya. Tapi di hati kecil saya ini, ya Allah, saya pengen tuh jadi orang baik, pengen banget. Ngeliat orang datang ke masjid sejahtera. Yang tadinya jalan kaki, lama-lama Allah kasih rezeki. Dapat rezeki, beli motor dia, naik motor dia ke masjid. Lama-lama naik mobil dia. Allah angkat lagi derajatnya, Allah tambahkan lagi rezekinya. Masya Allah. Amalan apa yang Bapak amalkan ini? Selain sholat, selain ngaji, baca Quran, oh ternyata dia sedekah sesuai janji Allah di dalam Al-Quran. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabilla fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah bagaikan satu butir yang Allah tumbuhkan menjadi 7 tangkai. Dari tiap-tiap tangkai itu Allah tumbuhkan 100 butir bagi setiap yang Allah kehendaki. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Kalau kita tidak mampu, merasa tidak mampu sedekah dengan harta, berinfak dengan harta, kita sedekahkan dengan tenaga. Kita infakkan dengan tenaga. Ngangkat batu itu walaupun cuma sebiji kita angkat untuk membangun rumah Allah, itu terhitung sedekah jariah. Apalagi sampai keluar keringat, bantu nebang rumput aja nih. Misalkan ada yang menghalangi atau ada paku di depan masjid kan, kalau ada anak kecil lari-lari takutnya ketusuk paku, kita menyingkirkan paku aja dapat pahala, dan pahalanya nggak sedikit, banyak. Dan Allah itu tidak pernah melihat nominal. Ada orang yang bersedekah dengan harta banyak yang dia sedekahkan sampai segunung Uhud emas, akan tetapi tidak ada pahalanya karena dia memiliki niat ingin dipuji, ingin mendapatkan balasan pujian. Dia riya, dia jadikan kesombongan dengan hartanya. Ada pula orang bersedekah dengan lillahi ta'ala. Hanya ada 5.000 rupiah, dia beli pilus. Tahu nggak pilus yang makanan itu? Dan saya lihat betul itu ada di lampu merah, ada anak kecil duduk, dia lagi hujan, nggak bisa ngamen kalau hujan itu, duduk aja nah, ngeliatin jalan, bengong. Tiba-tiba ada bapak-bapak lewat, set, ngasih pilus itu. Begitu habis ngasih pilus, saya liatin aja, saya samperin, Pak, tinggal di mana? Oh, saya tinggal di Depok Mas.
Oh, kerja apa? Belum kerja, masih nganggur katanya. Punya duit nggak? Punya sih. Berapa? Goceng. Saya di kantong saya ada 500.000. Nih saya tambahin 500.000. Pengangguran ternyata ngasih pilus. Masya Allah, saya bilang ini orang. Iya. Saya kasih nih. Rezeki datang tak disangka-sangka ketika kita memiliki niat yang baik. Terkadang niat baik itu belum kita lakukan, belum. Baru punya niat. Saya punya niat baik. Saya pengen jadi orang baik. Sudah Allah datangkan rezeki yang tak disangka-sangka. Masya Allah. Rezeki itu nggak cuma uang. Kita ketemu sama orang baik itu rezeki. Kita dapat ilmu itu rezeki. Jadi tanamkan di hati kita niat baik. Kita perbaiki niat kita agar kita menjadi orang baik, dan jangan pernah bosan untuk melakukan suatu kebaikan. Karena kebaikan itulah yang nantinya akan menolong kita dan akan menyelamatkan kita. Orang tua kita, nenek moyang kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Meminta kebaikan di dunia yang hasanah, kebahagiaan yang hasanah. Di mana? Di dunia. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan juga kebaikan di akhirat, terhindar dari azab. Jadi itu bukan hanya sekedar ucapan, akan tetapi doa. Dan hari ini alhamdulillah kita bersyukur di samping saya ada guru saya Ustadz Maliki yang akan membahas kitab Riyadhus Shalihin tentang sabar. Ini sabar ini nggak cuman kita menahan diri, ini sabar. Nggak cuman kita menahan diri, enggak. Di dalam Al-Quran Allah catat orang yang sabar akan selalu mendapat perlindungan, karena sesungguhnya Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Kita sama-sama belajar mendengarkan kajian Riyadhus Shalihin ini tentang sabar ini, karena ini ilmu yang sangat penting sekali. Bagaimana cara kita mendapatkan ketenangan di dunia dan di akhirat? Belajarlah ilmu sabar. Bagaimana cara kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat? Belajarlah ilmu tentang syukur. Bagaimana cara kita mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat? Belajarlah ilmu ikhlas. Satu persatu. Makanya jangan pernah absen. Selasa ini tentang sabar, nanti Selasa depan tentang syukur, Selasanya lagi tentang ikhlas. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang sabar, amin, menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur, amin, dan juga menjadi hamba Allah yang ikhlas. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan 3K: ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan di dunia dan di akhirat. Amin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali bisa berjumpa. Yang keberapa adik-adik masih ingat?
kajian yang ketiga, ya, sudah yang ketiga kali, alhamdulillah. Insyaallah kita akan istiqomah sepekan sekali. Kudrullah kemarin ada mesti ke Palembang dulu ya, ada hajat keluarga, jadi mesti Palembang, kita break. Tapi next nanti kalau sudah sistemnya berjalan, tidak ada halangan, izin Pak, nanti kita setiap pekan kita usahakan istiqomah kajian, siapapun nanti yang menggantikannya, insyaallah seperti itu. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik bapak-bapak, adik-adik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin dengan tema sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kami bacakan di muqaddimah tadi, Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Ya. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Artinya adalah, dan sungguh kami akan menguji kalian, ya. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu, sedikit ketakutan yang pertama, al-ju'. Kenapa hadirin? Karena ujian itu hakikatnya adalah satu hal, Allah ingin melihat sejauh mana iman kita, itu yang pertama. Jadi Allah ingin melihat sejauh apa kesabaran kita, iman kita kepada Allah Ta'ala. Makanya ada ujian. Ujian tadi takut kelaparan, kemudian apalagi aus, kekurangan harta dan buah-buahan. Itu gambaran kehidupan. Misalnya begini, kita dengar kemarin kan di Kalideres ada keluarga yang meninggal karena bilang sih kelaparan ya. Kita belum investigasi itu sejauh itu Sosaril, kelaparan. Orang kalau terkait bottom, perut ini sensitif banget. Kalau belum kerja, belum ada penghasilan, pasti ada rasa khawatir. Itu sunnatullah. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju', rasa lapar, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta. Yakinlah bahwasanya Allah menciptakan kita, menghidupkan kita, pasti Allah menjamin rezeki kita. Itu dulu harus yakin. Allah menghidupkan kita, Al-Hayyu, dan Allah yang akan menjamin rezeki kita. Yakinkan dulu itu. Ini ilmu tauhid. Maafkan tidak Ustaz Irfan ya. Maaf Ustaz Irfan. Nah, kemudian hadirin, kekurangan harta. Makanya Mas Adit, Ustaz Aditya Prayoga sering menyampaikan, memotivasi kita berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yakin Allah akan berikan jaminan, Allah lipat gandakan. Kekhawatiran kekurangan harta, kalau hitung-hitungan matematika mungkin iya, betul apa betul Ustaz Saril ya? Punya uang 100.000. Nah, kalau kita keluarkan 10% berarti berapa? 10.000. Kalau hitung-hitung matematika berarti berkurang 10.000, jadi berapa? Tinggal 90.000. Itu hitung-hitungan matematika. Tapi bagi Allah bisa 100 kali lipat, dilipat ganda kan, berarti 190 nambah, bahkan dilipatkan lagi 700 lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah lipat gandakan sesuai apa yang Allah kehendaki. Bisa jadi yang kita keluarkan 10.000 bisa menjadi 100.000, menjadi 1 juta dan seterusnya, sesuai apa yang Allah kehendaki. Yakin dulu. Tadi ada cerita kan barusan, ngasih pilus 5.000, ternyata yang ngasih pilus itu lagi nganggur juga. Akhirnya rezeki min haitsu la yahtasib, Allah lipat gandakan menjadi
500.000. Berapa kali lipat tuh? Lebih dari 100%. Ya kan? Masya Allah, tabarakallah. 1000%. Hitung-hitungan Allah. Yakin. Wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat, dan buah-buahan. Ini simbol kehidupan, karena kita butuh buah, butuh penghidupan. Kalau yang belum bekerja, kita butuh pekerjaan. Minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kuncinya bagaimana tentang kesabaran ini, menghadapi kehidupan ini? Hidup kan sudah ada yang ngatur, betul ya? Dari kita bangun tidur sampai tidur itu sudah ada yang ngatur. Kita boleh hanya berencana dengan baik. Berdoa tetap kita lakukan. Makanya ada konsep doa yang istiqomah. Kemudian apalagi? Doa istiqomah, kemudian berikhtiar maksimal. Setelah itu berserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja kuncinya. Berdoa itu bukan pas dalam keadaan sempit aja, pas lagi susah, belum ada pekerjaan, belum ada duit, merintih, ya Allah, tuh tangan sampai tinggi benar biasanya. Kalau dalam keadaan susah, orang akan bisa sukses ketika Allah uji kesusahan. Memang banyak yang sukses, banyak yang berhasil, karena ketika dalam keadaan sulit dia merintih, dia tuh betul-betul sumpama nggak punya duit, ya Allah berikan pekerjaan, ya Allah, ya Allah berikan rezeki, ya Allah, minta. So 5 waktu rajin, tahajud rajin, puasa rajin, nggak apa-apa, merintih. Ketika berjalan seiring waktu, Allah berikan rezeki yang luas, yang banyak, ya kan? Mulai itu kasih rezeki motor, masih bisa dia berhasil ya, Masya Allah, Mas Sofan. Kasih duit yang banyak, masih bisa dia berhasil, silaturahim, sedekah. Kasih lagi rezeki yang banyak, dapat mobil nih, udah mulai itu. Godaan-godaan semakin banyak. Kalau dalam keadaan susah, ini teruji sahabat kita yang sebenarnya. Sesungguhnya sahabat itu ketika kita dalam keadaan sulit, ini ingetin, Ustaz ngerasain banget tuh. Kalau dalam keadaan sulit, kita butuh uang, itu yang sahabat kita teruji. Minta duit, pinjam dong, ada aja alasannya, Anda juga lagi butuh nih. Kalau dalam keadaan sulit ke saudara kita, bahkan belum juga sampai, mau minjem duit ini kayaknya, udah kebaca duluan. Atau ke temen yang lain, itu nggak gampang cari sahabat. Teruji ketika dalam keadaan sulit. Kalau dalam keadaan lapang, contoh, Bang Rozak punya uang 1 miliar, Mas Wawan. Ya, temen yang lu jarang ketemu tuh ngaku teman aneh tuh, udah sukses. Ya kan? Baru pernah ketemu sekali, ngopi di mana atau ketemu di mana, wah itu sahabat aku dari kecil. Kalau dalam keadaan kita lapang, dianalogikan kalau dalam keadaan sulit, jangankan semut, ya, anak semut pun nggak nongol. Paham maksudnya? Jangankan semut, anak semut pun nggak nongol dalam keadaan sempit. Makanya teruji seseorang, sahabat, ketika kita dalam keadaan sempit, siapa yang nolong kita, siapa yang bantu kita? Tetap kita minta kepada Allah. Artinya wasilah siapa? Ini mengingatkan al-fakir juga, hadirin. Teruji. Kekurangan harta, wabasyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Makanya banyak ayat innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bu, ibu, bu,
cuma satu Umi ya. Yang lain masih ibu dua ya. Bapak dua ibu dua. Bapak-bapak ibu-ibu. Sampai mana tadi? Sabar ya. Jadi sabar itu sesuatu hal yang memang harus dilatih. Hidup ini sebenarnya sabar. Sabar menunggu azan subuh. Setelah subuh kita ada kegiatan-kegiatan hari yang kerja-kerja, masuk kantor jam 8, kita nunggu jam 8 sabar juga. Kemudian naik lagi duha, sebelum zuhur kita nunggu sholat zuhur, sabar nunggu sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan seterusnya. Dan satu hal lagi, hakikatnya kita adalah sabar menunggu kematian, hadirin. Sabar menunggu kematian. Makanya ada doa yang disampaikan baginda Rasul, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu ya Allah. Karena seseorang itu akan dilihat bukan saat ini tapi akhirnya, hadirin. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak kita semua Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Itu saja. Sabar menunggu kematian. Karena mati itu enggak lihat umur ya. Kita telah bahas kemarin ya. Kita singgung sedikit saja. Kejadian Kanjuruhan itu anak muda semua. Betul. Yang meninggal. Kejadian di Seoul di Korea Selatan itu anak muda semua. Kejadian di India birds itu jatuh ya Pak, terputus jembatan, dan itu ada orang tua dan anak muda juga. Artinya ada kematian tidak melihat pandang bulu siapapun dia, mau tua mau muda. Kalau sudah waktunya maka gak bisa kita nolak. Fa idza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka jika datang yang namanya maut, maka tidak akan sanggup kita maju, mau sedetik, 2 detik maupun mundur, gak bisa kita. Karena itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku ya Allah pada agamamu, supaya kita tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Nah, kemudian di dalam Quran surat Ali Imran ayat 200 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru warabitu wattaqullaha la'allakum turhamun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu menggapai sukses. Jadi sukses itu tidak ada yang instan, setuju gak? Mau nikah aja sabar dulu, nunggu pasangannya sudah kenal sekian tahun biar tahu karakternya, sudah cukup masuk kliknya, akhirnya datang ke orang tuanya bawa buah-buahan supaya orang tuanya ada kedekatan emosional ya. Udah gitu, udah masuk, udah yakin, baru datang lagi untuk melamar. Sabar, betul nggak? Udah gitu menentukan waktu, harus ngumpulin duit dulu buat beri mas kawin, buat persiapan. Sabar juga, itu urusan mau nikah saja. Kalau adik-adik yang masuk kelas berapa nak? Ya, kelas 5. TK dulu, masuk kelas 1, kelas 2, mau dapat ijazah harus nunggu 6 tahun. Betul ya adik-adik belakangnya? Masuk SMP kita nunggu
sampai selesai tiga tahun, sabar. Itu hal-hal yang formil, apalagi dalam konsep kehidupan, hadirin. Makanya ketika orang marah kepada kita, orang hebat itu bukan berarti badannya kuat, bukan berarti ototnya gede, bukan. Orang yang bisa menahan amarah artinya sabar, dia itu yang hebat. Kalau dia zalim sama kita, doain aja, jangan kita balas lagi, doakan saja. Kalau kita balas, itu akan menjadi petaka bagi kita, artinya nggak ada untungnya. Masya Allah, tabarakallah. Makanya terus dilatih kesabaran, sabar menahan amarah. Orang ngomong kita istighfar saja, ya Allah, si Anu duit dari mana ya, kok gampang banget makan di mall gitu kan, gonta ganti mobil. Sabar gitu, gak usah diomongin, rezeki orang kan beda-beda. Kadang-kadang kita tuh apa ya, al-fakir itu suka latah gitu, kok enak bener gitu. Kerjanya cuman main handphone, tak taunya jalan-jalan kemana gitu, ya kan? Pokoknya nggak usah ada rasa iri, dengki. Yakinlah bahwasanya rezeki itu Allah yang menjamin, dan setiap orang itu sudah ada takaran rezekinya. Tinggal kita betul-betul tadi sabar, syukur, ikhlas dalam menjalankan kehidupan. SSI, kalau Mas Adit itu, Ustaz Adit SSI, sabar, syukur, ikhlas. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, nanti kita akan buka termin pertanyaan ya untuk kali ini. Nanti Ustaz Bang Awan boleh nanya apa, bebas. Waktunya. Terakhir kami kemarin pulang ke Palembang. Ini ada saudara saya ini, sepupu ini, lama nggak ketemu nih, Pak Hidayat, udah 3 tahun 4 tahun. Dia sepupu, bener sepupu, bapaknya masih adik kakak. Jadi pulang ke Palembang, silaturahim, kemudian ya ketemu saudara, dan di sana juga sedang diuji kesabaran. Jadi kakak saya itu sedang dalam keadaan sakit, jatuh dari motor, Pak, tapi dalam keadaan pingsan. Ya Allah, pingsan karena dia ada vertigo. Pingsan, jatuh Bu Umi, jatuh setengah jam itu nggak ada yang berani nolong. Ya Allah, karena apa? Khawatir orang nanti kesalahan kalau di dusun tuh, takut kesalahan. Akhirnya ada temennya tahu ini guru kepala sekolah, akhirnya langsung dibawa ke puskesmas penanganan. Atas izin Allah, alhamdulillah terselamatkan. Coba kalau nggak ada ini, di situ ada uang, ada handphone segala macam. Apalagi di Palembang kan cukup ini ya. Sampai sekarang masih sabar, aku bilang. Itu ujian semua. Nah, ujian saya juga. Gak lama adik juga sakit. Sakitnya sederhana, tapi itu cukup ini Pak, saraf kejepit. Mungkin dulu ada riwayat pamantiknya, si Heri namanya, adik saya itu, pemantiknya cuma ngangkat semen 1 sak doang tuh ya. Gak biasa kerja berat, mungkin 1 sak langsung telulung-lulung. Ya Allah, sekarang dia belajar sabar, artinya tidak besar seperti dulu lagi, padahal usianya belum 40, masih dia bawah saya 10 tahun malah, 30 sekian umurnya. Artinya ini ujian saya juga. Makanya ketika bapak, ibu, adik-adik mendapatkan ujian, setiap orang itu pasti berbeda-beda ujiannya, berbeda-beda. Dan Allah memberikan ujian kepada seseorang, pasti Allah tahu batas kemampuan hambanya. Makanya sabar, syukur, ikhlas. Kembali ke konsep itu lagi ya, sabar untuk semuanya. Mohon doanya kepada mbak saya, kemudian adik saya, ya Allah berikan kesehatan yang sempurna, amin. Kemudian mungkin saudara kita yang sekarang lagi sakit juga kita doakan supaya diangkat penyakitnya, kalaupun itu sebagai penggugur dosa hakikatnya, tapi Allah berikan nanti kesembuhan yang baik lagi, amin ya rabbal
alamin. Ya. Terima kasih. Saya buka sesi pertanyaan sampai dengan pukul 8:30. Dipersilakan. Silakan Bang Wawan dari kemarin. Ya, bebas. Dari kemarin kamu mau nanya. Ya. Gak nyampe. Waalaikumsalam. Maknanya Ustaz, ibadah yang tidak disukai syaitan ini dari topik Ustaz ya? Enggak apa-apa. Ibadah yang tidak dibenci sama setan. Oke. Itu aja. Oke. Iya. Waalaikumsalam. Pertanyaannya sederhana tapi simple tapi masuk ya. Luas. Ibadah yang enggak disukai sama setan, yaitu ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang enggak disukai setan. Salat, baca Quran, kemudian sodako, pokoknya hal-hal yang positif itu enggak disukai, dibenci sama setan. Karena apa? Makanya di dalam Quran surat An-Nas itu kan jelas ya. Qul a'udzu bin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan. Pokoknya hal-hal yang positif itu nggak disukai, Mas Wawan. Apalagi dia masih bujangan mau nikah, itu digodanya ini. Mudah-mudahan yang belum nikah Allah berikan jodoh yang terbaik ya. Yang belum nikah itu ada aja, pokoknya hal-hal yang baik itu pasti selalu akan dihalangi. Waswis namanya. Mau menginfakkan harta, punya uang 10.000 misalnya atau 100.000 ya, di jalanan ada orang yang butuh bener, itu mulai itu kita mau memberi itu kayaknya waduh duit Anda berkurang ini, waduh, selalu itu perang batin. Itu yang sederhana aja, perang batin kita. Kadang walaupun kita mengeluarkan itu, cari dulu yang bawa kampak, yang bawa barang paling kecil 1.000 ya Allah, punya uang, lihat dulu kan, mimpil kadang-kadang lihat ke belakang dulu kan, keluarin paling ini 5.000 lah paling enggak kan, biar enggak terlalu ini. Pokoknya sesuatu yang baik terkait ibadah mahdoh khususnya ya. Ibadah mahdoh itu ibadah yang sudah ada garisannya dalam Al-Quran, syariatnya, sholat, puasa Ramadan, ya kan, berzakat, itu hal-hal yang memang sudah ketentuan itu sangat dibenci sama setan yang dekat kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Cukup? Ya, Rijal itu mau nanya dari kemarin, silakan. Betul. Oh, yang lain. Sudah, siapa? Jak. Oh, nah ini YouTuber. Betul. Doa orang terzalimi ya. Tapi doainnya orang yang menghina itu, orang yang menyakiti itu biar kaya raya itu syaitan dikasih ke Masya Allah. separuh gitu. Boleh nggak gitu? Iya. Iya. Kasih aku separuh. Oh iya. Ya. Baik, ini pertanyaan YouTuber memang beda ya. Jurnalis. Jadi memang ada beberapa doa, artinya doa orang yang dikabulkan itu salah satunya orang yang terzalimi, ya kan, di waktu-waktu mustajab, baina iqamah, azan dan iqamah itu kan mustajab ketika dalam keadaan sujud, ya kan, terus apalagi tengah malam dan seterusnya. Dan ini kan kasusnya Mas Abdul ini kan orang yang terzalimi ya. Kita doain aja. Ya. Tapi separuh aja kasih. Ya itu kan itu urusan teknis kalau itu kan. Artinya kita doakan orang yang memang zalim sama kita, doakan yang terbaik aja. Doakan dia sukses, doakan dia berhasil. Jangan kita memendam rasa ya makanya didoakan aja. Poinnya seperti itu. Itu kan antum kan kasusnya antum nih. Tapi secara umum kan artinya ketika orang zalim sama kita, doakan yang terbaik aja. Dan yakin nanti dia ingat sama kita. Ya lillahi ta'ala aja. Doakan lillahi ta'ala yang terbaik. Jangan kita merasa dendam, merasa benci dan seterusnya. Doakan yang terbaik aja. Oke? Insya Allah. Mudah-mudahan Mas Abdul
dapat jodoh yang terbaik ya. Doakan ya. Terakhir satu lagi. Siapa? Sutipan mewakili mungkin. Boleh Sutipan pertanyaan. Mewakili. Atau tambahan boleh. Atau mau pertanyaan boleh. Ya. Ya, kita tambah yakin dengan usaha kita dengan semaksimal mungkin rezeki itu juga semaksimal bagaimana Ustaz kira-kira. Oh iya, mau ini. Ya, ini mewakili sahabat-sahabat semua ya, adik-adik. Jadi supaya rezeki itu ngalir ya, bagus kan, berkah, banyak. Itu seperti apa kiatnya? Ini kan semua orang pasti pengen sukses dunia akhirat ya. Itu dulu ya tagline-nya ya. Sukses di dunia wal akhirat. Kuncinya bagaimana? Kalau dalam Quran surat Al-Intilaq itu jelas ya, sering saya sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi sebenarnya kunci sukses dunia akhirat itu cuma satu, takwa saja. Orang yang bertakwa, makanya setiap khotib Jumat itu kan selalu pesannya adalah takwa. Orang yang bertakwa, barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan berikan yaj'al lahu makhraja, jalan keluar terhadap urusannya. Orang yang bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari yang tak diduga-duga. Satu lagi, mindset kita, rezeki itu nggak mesti duit saja. Ya. Punya sahabat solehah itu rezeki juga. Punya keadaan kita sekarang nyaman hidup di Indonesia itu rezeki juga. Bisa sekolah dengan damai itu rezeki juga. Banyak rezeki, tidak hanya duit. Jadi sahabat-sahabat dimanapun berada, para jamaah di Nisijin dan seterusnya, rezeki itu tidak hanya berupa duit saja. Badan sehat, punya sahabat, punya saudara, bisa silaturahim, itu rezeki dan harus kita syukuri. Hari ini kita silaturahim, Masya Allah tabaraka, itu rezeki juga. Orang yang berkumpul dalam keadaan baik seperti ini kan malaikat mendoakan, Masya Allah, malaikat mendoakan kita di majelis ini. Rezeki. Makanya sahabat-sahabat yang mau hadir ya, insya Allah di Selasa malam kita ada kajian rutin. Yang pertama ada tahsinul Quran, ada talaki, ba'da isya kita ada kajian rutin. Nanti yang mau bertanya pun bisa konsultasi di sini. Semua insya Allah gratis. Kalau yang mau infak dipersilakan, ya kan? Seperti itu. Nah, terus yang terakhir, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Maksud tawakal di sini adalah yang pertama, doa istiqomah. Terus berdoa, minta kepada Allah, minta rezeki, minta kemudahan dan seterusnya. Yang kedua adalah action, lakukan sesuatu. Ikhtiar maksimal maksudnya, yang bekerja, yang usaha-usaha, maksimalkan semua. Baru yang terakhir, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa istiqomah, ada pergerakan action ya, usaha yang maksimal. Apa mau kerja misalnya pedagang, udah usaha maksimalin. Baru serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua insya Allah selamat fid dunya wal akhirah. Terima kasih. Baik, kita akhiri jumpa kita sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pesan terakhir, setelah ini kita akan makan dulu sama-sama di belakang, berkah insyaallah. Untuk pekan depan diharapkan bawa kertas, buku atau pulpen, karena ilmu itu harus dicatat. Untuk menjaganya harus dicatat. Semua bawa catatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.